Setelah mengakui semua kesalahannya, dengan segera pihak kepolisian menjemput Pak Gunawan di rumahnya. Kali ini Pak Gunawan tidak bisa lagi berkutik. Sementara itu Safira kembali dilema. Apakah ia akan tega membuat Pak Gunawan mendekam di kantor polisi? Padahal saat ini kondisi Pak Gunawan belum betul sembuh. Tetapi di satu sisi Safira ingin mau Pak Gunawan harus mempertanggungjawabkan semua kejahatannya di masa lalu dengan perbuatan yang begitu setimpal, bahkan apabila sampai di penjara seumur hidup. Julian akan mendukung apapun setiap keputusan Safira. Sedangkan di sebuah tempat Yuda bertemu dengan Romi. Saat itu Yuda yang semakin emosi melihat Romi langsung memukulnya. Yuda kali ini tidak akan membiarkan Romi bebas lagi, karena tentunya ini akan sebuah ancaman kepada Dania. Karena sampai kapanpun Romi selalu akan mengganggu Dania. Sedangkan bisa kita lihat Yuda yang kewalahan melawan Romi. Akhirnya Romi pun menang. Sedangkan di kantor polisi, Mama Lestari dan Rafael yang mendengar kabar bahwa saat ini Pak Gunawan telah dipenjara. Mereka pun langsung datang dan saat itu bertemu dengan Safira. Mama Lestari yang begitu marah mengatakan bahwa Safira yang tidak tahu. Safira dengan tega penjarakan Pak Gunawan, padahal selama ini Pak Gunawan begitu baik kepada Safira. Rafael pun yang langsung emosi. Rafael ingin sekali menampar Safira. Tetapi saat Rafael ingin menampar Safira, Julian langsung menangkis badan Rafael. Julian mengatakan jangan berani sentuh istrinya apalagi sampai menyakitinya. Karena ini adalah ancaman yang kesekian kalinya dari Julian untuk Rafael. Karena Julian tidak akan membiarkan siapapun orang yang menyakiti istrinya akan segera diberikan pelajaran, bahkan sampai mendekam di kantor polisi. Melihat Julian yang penuh emosi, Rafael pun langsung menghentikan tangannya dan tidak jadi menampar Safira. Karena Julian tidak akan membiarkan Rafael lolos apabila bisa menyakiti Safira kembali. Sedangkan di sebuah jalan tidak sengaja Romi bertemu dengan Dania. Di sini Romi yang selalu berambisi untuk mendapatkan Dania akhirnya pun membawa Dania pergi. Yang saat itu Dania sendiri tidak ditemani oleh Yuda dan bahkan tidak ditemani oleh anak buahnya. Dania kewalahan. Dania tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Romi berusaha untuk menariknya, Dania hanya bisa teriak tanpa melakukan perlawanan kepada Romi. Kali ini Romi tidak akan membiarkan Dania lolos lagi. Romi akan selalu menjaga Dania, bahkan menyekap Dania. Sementara itu kembali lagi di kantor polisi. Di sini Pak Gunawan memberikan kesaksian dan kebenaran di pihak kepolisian. Pihak kepolisian mendesak Pak Gunawan agar menceritakan kronologi bagaimana Pak Gunawan melakukan pembunuhan kepada kedua orang tua Safira. Tetapi di sini Pak Gunawan akhirnya jujur dan mengatakan bahwa ia tidak sendiri melakukannya, melainkan dengan seseorang lelaki. Tetapi Pak Gunawan tidak memberitahukannya bahwa itu adalah Om Romi. Pihak kepolisian pun langsung mendesaknya. Pihak kepolisian meminta Pak Gunawan agar betul-betul memberitahukan semuanya. Dan Pak Gunawan akhirnya jujur bahwa itu adalah Romi.